semuanya, selamat malam. Izinkan saya Bu untuk mempresentasikan presentasi PPT kami. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Jidi Kiamunte dengan NIM 2201010030, Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Hai, perkenalkan nama saya Pipin Cendawijaya Raya. Saya akan menjelaskan digital marketing. Baik, apa itu strategi pemasaran? Adalah rencana atau pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran produk, layanan, atau merek. Baik, ada beberapa bagian digital marketing yaitu SEO, konteks marketing, email marketing, sosial media marketing, marketing analisis. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian digital marketing yaitu SEO. SEO ini adalah proses optimasi website bisnis atau agar menepati posisi teratas dalam menghasilkan pencairan untuk kata kunci tertentu. Baik, konteks marketing mengacu pada perbuatan dan promosi aset konten yang ditujukan untuk membentuk kesadaran produk, pertumbuhan traffic, dan mendatangkan pelanggan. Beberapa saluran yang berperan dalam konteks marketing, baik komponen sosial marketing, yaitu yang paling sering digenerasikan menjadi konsep digital marketing. Contohnya media marketing yaitu FB, YouTube, dan Instagram. Baik, marketing analysis adalah proses mengelola dan mempelajari data net rate untuk mendeterminasikan return of investment dari seluruh proses promosi yang telah dilakukan. Email marketing yaitu cara perusahaan berkomunikasi dengan khayalaya. Perusahaan dapat mengirim berbagai macam konten seperti promosi, diskon, undangan acara, serta berbagai konten lain yang dapat mengarahkan penerimaan email ke website atau bahkan hingga melakukan konferensi ke pembelian. Baik, tujuan strategi dijelaskan teman saya. Pada video sebelumnya, kawan saya sudah menjelaskan apa itu strategi pemasaran dengan aspek of digital marketing. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tujuan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yaitu strategi pemasaran memiliki tujuan, fungsi, dan contoh yang beragam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masingnya. Nah, tujuan strategi pemasaran meningkatkan penjualan. Salah satu tujuan utama strategi pemasaran adalah meningkatkan penjualan produk atau layanan. Contohnya seperti promosi. Kita itu mempromosikan suatu produk, contohnya di tempat pajak. Nah, kita itu kayak menawarkan produk kita sama customer agar supaya customer tertarik membeli produk kita. Nah, yang kedua, meningkatkan kesadaran merek. Tujuan lain adalah membangun kesadaran merek agar konsumen mengenal dan mempercayai merek tersebut. Nah, contohnya kita kayak tadi yang mempromosikan produk kita. Jadi kita di situ menerangkan produk kita, gimana caranya menggunakan atau pemakaiannya, gimana kita komposisi pembuatan produknya, gitu contohnya. Yang ketiga, mengoptimalkan laba. Strategi pemasaran juga bertujuan untuk mengoptimalkan laba dengan mengendalikan biaya dan harga. Nah, contohnya itu seperti kita itu memperkirakan produk kita
seperti mengkirakan modal. Nah, berapa modal kita untuk membuat suatu produk, seperti bikin apa ya, kayak makanan lah gitu, makanannya kan. Makanannya itu seperti gorengan itu kan banyak itu bahannya, jadi kita itu mengkira bahannya itu berapa. Jadi kita pas produknya sudah jadi, kita mau jualnya, kita harus ngitung berapa modal, berapa kita jual. Jadi kita nguntungnya itu tidak terlalu besar, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan produk kita itu. Nah, seperti itu contohnya. Yang keempat, menghadapi persaingan. Strategi ini dapat membantu perusahaan bersaing di pasar dengan lebih efektif. Nah, contohnya itu seperti kita membantu, caranya itu kita meminta orang lain gimana caranya kita mau jual atau mempromosikan. Kita minta pengalaman dari orang lain, biar orang lain mengajari kita cara kita bersaing lebih baik dengan perusahaan lain dengan menjual produk. Nah, seperti itu contohnya. Yang kelima, memenuhi kebutuhan pelanggan. Menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, contohnya itu seperti ketika kita menjual produk dan pelanggan membelinya. Nah, pelanggan itu seperti dia menggunakan, setelah itu dia kayak merasakan, dan setelah itu dia memberikan pendapat atau kritikan bagi produk kita. Nah, setelah dia mengkritik atau memberi pendapat atau saran kepada kita, kita bisa memperbaikinya agar lebih baik untuk membuat produknya. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, apa fungsi strategi pemasaran? Nah, fungsi strategi pemasaran yaitu satu, penelitian pasar. Mengumpulkan data untuk memahami pasar dan pelanggan. Yang kedua, segmen pasar. Membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil untuk menargetkan pelanggan potensial. Yang ketiga, mengembangkan produk. Merancang, mengembangkan, dan meningkatkan produk layanan. Yang keempat, menetapkan harga. Menentukan harga sesuai dengan pasar dan tujuan produksi. Dan yang terakhir itu promosi. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akan menutup presentasi dari saya. Terima kasih.